Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Adelweis Tulandriana dengan NIM 2207 1101 0191 akan menjelaskan materi mengenai hukum perizinan dengan topik pembahasan yaitu diantaranya beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik, kemudian yang kedua, pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik, yang ketiga, maksud, tujuan, asas-asas, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Masuk dalam pokok pembahasan yang pertama yaitu beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi yang pertama, kewajiban negara untuk melayani warga negara. Kedua, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, perlunya kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Dan yang keempat, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Masuk dalam pokok pembahasan yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara, pemerintah, dan atau badan hukum lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Pokok-pokok pikiran utama undang-undang ini meliputi yang pertama, negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik yang baik. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat serta mempertegas hak dan kewajiban semua pihak terkait. Kemudian yang ketiga, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kualitas, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan publik. Masuk dalam pokok pembahasan yang ketiga yaitu maksud, tujuan, asas-asas, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Masuk dalam maksud dan tujuan. Dalam maksud, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian dalam tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian masuk dalam asas, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan yang pertama, kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, dan 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudian masuk ke dalam ruang lingkup. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian masuk ke dalam pokok pembahasan yang keempat yaitu peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia atau ORI adalah lembaga negara independen yang berperan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun peran utama Ombudsman meliputi yang pertama, pengawasan dan penegakan hukum, kedua mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga rekomendasi perbaikan, 4 pemberdayaan masyarakat,
kelima meningkatkan kualitas layanan. Kemudian masuk ke dalam contoh kasus hukum perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sengketa perizinan antara PT Gemuruh Karsa dengan PT Muntewanik Jaya Perkasa di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pengertian tersebut, izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan adalah banyaknya ketentuan hukum yang mengatur tentang perizinan yang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Pelayanan perizinan yang tidak transparan dan kewenangan pemberian izin yang tersebar di berbagai instansi yang seringkali tumpang tindih. Dasar pemberian izin lokasi di Kutai Barat sehingga terjadi tumpang tindih perizinan antara PT Gemuruh Karsa dengan PT Muntewanik Jaya Perkasa adalah prosedur dan persyaratan izin lokasi yang telah diberikan di Kutai Barat sudah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis dalam hal penerbitan izin yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait. Namun, pada praktik atau fakta yang terjadi di lapangan, faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan atau overlapping karena Bupati Kutai Barat dan tim perizinan Bupati Kutai Barat kurang teliti, tidak cermat dan tidak melakukan peninjauan lokasi untuk melihat area lokasi secara langsung dan keseluruhan dalam rangka memberikan saran teknis kepada Bupati dan tim perizinan hanya melihat dan memberikan saran untuk penerbitan izin berdasarkan peta rencana tata ruang Kabupaten Kutai Barat. Penyelesaian sengketa perizinan yang didasarkan pada suatu perjanjian pemanfaatan lahan bersama atau PPLB sudah dapat dijadikan dasar terbitnya surat keputusan hak guna usaha karena sudah tercapainya kesepakatan dalam melakukan kerjasama pemanfaatan lahan bersama yang mengalami tumpang tindih antara PT Gemuruh Karsa dan PT Muntewanik Jaya Perkasa dengan dibuatnya perjanjian pemanfaatan lahan bersama atau PPLB. Maka dapat dikeluarkan surat keputusan hak guna usaha oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari perjanjian pemanfaatan lahan bersama atau PPLB yaitu tercapainya safety, terjaganya aset-aset masing-masing perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar pemberian izin lokasi di Kutai Barat sudah sesuai dengan persyaratan administrasi, tetapi dalam hal ini Bupati Kutai Barat dan tim perizinan tidak cermat dan tidak melihat lokasi secara langsung. Sengketa perizinan yang didasarkan perjanjian pemanfaatan lahan bersama sudah dapat dijadikan dasar terbitnya surat keputusan pemberian hak guna usaha oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.